Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, seraya marilah kita mengawali dengan senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini dengan izin Allah kita dipertemukan melalui undangan keimanan. Tidak ada yang mendorong kita datang ke sini, tidak ada yang melangkahkan kaki kita datang ke sini, kecuali panggilan tauhid, panggilan iman. Kita bangga sebagai masyarakat Jawa Barat memiliki masjid yang kita banggakan, Masjid Al-Jabbar ini. Mungkin ada sebagian para jamaah yang datang ke sini ingin melihat kemegahannya. Mungkin juga ada yang ingin kita mengisi waktu kekosongan di hari Sabtu ini. Tapi yang paling utama adalah alhamdulillah, selain kita mendapatkan silaturahmi, siang ini kita juga mendapatkan ilmu, dan itu yang paling mahal. Para jamaah sekalian, kenapa kita ini butuh ilmu? Sekalipun kadang kita sebagai manusia ini masih menyepelekan ilmu. Padahal status derajat ilmu itu mestinya sama sederajat dengan kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Kalau makanan itu nutrisi jasmani, sedangkan ilmu ini nutrisi ruhani dan iman. Maka andai saja iman kita tidak diisi dengan ilmu, maka pasti iman kita akan lemah. Apalagi dalam situasi kondisi saat ini, tantangan godaan setan semakin kompleks. Sedangkan ilmu kita tidak diupdate setiap saat selayaknya kita mengupdate kebutuhan jasmani. Itu kesalahan kita. Para jamaah sekalian, apa dan mengapa kita mesti mengupdate ilmu? Sebab hanya satu-satunya dengan ilmu inilah manusia akan mengenal kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka lawannya, ketika manusia tidak mengenal ilmu, tidak mempelajari ilmu alias bodoh, itulah biang masalah utama manusia yang hidup di dunia ini. Oleh sebab itulah maka kebodohan itu ini sebetulnya pangkal kejahatan.
Dalam surah Luqman Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyirka la zulmun azim. Syirik itu adalah pangkal, la zulmun. Allah tegaskan dengan lam, sungguh bentuk kezaliman, ya, yang sangat besar sekali. Maka tidak ada kejahatan manusia di dunia ini itu pasti berangkat dari sebuah kezaliman yang dilatar belakangi oleh kesyirikan. Para jamaah sekalian, kita bisa saksikan saat ini di tengah-tengah masyarakat kita yang notabene umat Islam. Di sana sini masih kita bisa saksikan setiap detiknya kejahatan pembunuhan, kejahatan pencurian. Kadang kita juga tidak nyaman saat misalnya menyimpan kendaraan kita kalau belum dikunci. Begitupun juga hari ini adanya kejahatan-kejahatan dalam bentuk lesbi, gay, dan lain sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit sosial, riba, gentayangan di mana-mana. Kemudian juga fahisyah. Ya, itu semakin menunjukkan kepada kita bahwa yang disebut dengan kebodohan itu identik dengan kesyirikan, dan kesyirikan itu identik dengan gelap. Maka dulu kenapa zaman Nabi saat Islam belum ada disebut dengan jahiliyah? Sebab memang identiknya dengan kezaliman. Saling siku kanan, siku kiri, kemudian dia menindas yang kuat, menindas yang lemah. Yang lemah sudah tidak punya kewenangan apa-apa. Ketika yang lemah ingin mengajukan keadilan, susah gitu ya. Sekalipun misalnya sampai mungkin bermimpi ingin mendapatkan keadilan kalau bagi yang lemah. Sedangkan yang kuat ya enak-enak saja, banyak duit begitu. Nah, para jamaah sekalian, inilah yang penting kita pahami. Oleh sebab itu maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam, itu isinya adalah ilmu. Supaya apa? Supaya manusia itu terus menjadi makhluk. Sebab tidak ada ciptaan Allah yang berpotensi akan merebut posisi Allah sebagai Tuhan kecuali hanya yang namanya manusia. Coba saja lihat, kalau seandainya kita melihat di hutan itu ada raja hutan, singa, harimau. Sejahat-jahatnya singa dan harimau itu tidak akan bisa menggunduli hutan. Tapi kalau manusia satu, ya, dengan membawa bekok yang banyak, itu hutan bisa habis. Bencananya bisa membawa banjir malapetaka kemana-mana. Mungkin yang namanya binatang tidak ada yang sampai misalnya sejahat-jahat ibunya dia menggauli anaknya. Tapi kalau manusia bukan lagi menggauli, sampai membunuh, bahkan juga melakukan tindakan-tindakan yang lainnya. Para jamaah sekalian, maka penting kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad membawa isi kandungan Al-Quran itu jumlahnya banyak. Ada 30 juz, ada 114 surat. Yang paling mudah ada 666.000 ayat. Supaya mudah ngapalnya, walaupun sebetulnya nggak pas gitu ya Pak ya. Nah, namun itulah sebab saat manusia tidak mendapatkan ilmu, saat manusia tidak mempelajari ilmu, pasti manusia itu dia akan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia menyekutukan Allah, maka dalam waktu yang sama manusia ingin menjadi Tuhan melalui hawa nafsunya. Saat manusia jadi Tuhan, maka manusia akan semau-maunya hidup di dunia ini. Alias manusia tidak mau diatur, maunya mengatur sendiri. Padahal kalau kita lihat dalam penutup ayat Quran, yaitu surah An-Nas, di sana ada 3 fungsi Allah yang dijelaskan di hadapan manusia. Siapa Allah itu? Rabbun Nas. Dialah zat yang mengurus, dialah zat yang mengatur manusia. Maka kenapa kita diminta oleh Allah untuk a'udzu? Para ulama mengatakan a'udzu ay
istahwadha atau ista'adha, memohon perlindungan kepada Allah. Sebab manusia ini dengan potensi setan lewat hawa nafsunya, dia berpotensi akan menjadi sombong. Dia berpotensi akan menjadi jahat. Dia berpotensi akan mengecewakan. Dia berpotensi akan menjadi musuh. Coba lihat. Dalam satu surat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya pasangan hidup kamu, anak-anak kamu itu berpotensi akan menjadi musuh bagi kamu. Bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seandainya kita pasangan suami dan istri yang sempat melibatkan cinta kasihnya, bahkan berakad akan hidup, ya, mungkin sehidup semati, tapi itu suatu saat dia akan kecewa, bahkan akan jadi musuh. Kalau apa? Kalau nafsunya tidak dikendalikan oleh wahyu. Bapak ibu sekalian, anak-anak yang mungkin sejak kecil oleh ibunya, dia dijaga, dia dirawat, kemudian mendapatkan pendidikan, kemudian diasuh. Bisa jadi kalau hawa nafsunya tidak dikendalikan oleh wahyu ilmu agama, itu anak akan membunuh ayahnya saat keinginannya tidak dikabulkan dan tidak dipenuhi. Begitupun juga pasangan hidup. Ada seorang suami yang tega membunuh istrinya, menempeleng istrinya, menyiksa istrinya. Begitupun juga ada istri yang tega untuk misalnya menyakiti suaminya, bahkan memotong kemaluannya dalam sebuah berita akibat suaminya poligami. Masya Allah. Jadi para jamaah sekalian, manusia itu mesti paham, saat manusia itu dia tidak disentuh hatinya, tidak disentuh akalnya oleh wahyu, maka yang menguasai dia adalah nafsu. Dan ini kalau sudah begitu Pak, semuanya tidak akan ada yang baik. Seorang pimpinan dia akan dikibuli oleh bawahannya ketika bawahannya tidak disentuh oleh wahyu, akal dan hatinya. Begitupun juga siapa saja, jika seandainya manusia tidak dikenalkan kepada wahyu, maka dia pasti akan dikuasai oleh nafsu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh sebab itu maka penting bagi kita untuk mengenal siapa kita sebetulnya. Nah, cara mengenalnya itulah Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita. Paling tidak kalau kita ingin mengenal Allah, ada 3 tema yang mesti kita kuasai di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, tema tentang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Maka kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, itu paling tidak yang mendominasi adalah tentang tema bagaimana seharusnya manusia kepada siapa? Penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah ini kita mengabdi kepada Allah, bukan kata manusia, tapi kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita memodifikasi, kita tidak membuat-buat, tidak boleh merekayasa sesuatu yang sudah Allah tetapkan lewat lisan nabinya. Yang kedua yang mesti kita waspadai adalah selain kita kenal kepada Allah lewat ibadah tadi, Allah pun juga mewanti-wanti kepada kita, siapa hakikatnya Anda wahai manusia. Bapak Ibu sekalian, siapa yang paling tahu manusia? Ya pasti yang menciptakannya. Coba lihat, Allah saja yang menciptakan manusia mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaki. Di ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu innal insana li rabbihi lakanud. Di ayat lain Allah katakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Dari ketiga ayat itu intinya apa? Allah sudah mewanti-wanti bahwa manusia itu pembangkang, cek Sunda nama bedegong, mung taat. Di surah Al-Alaq Allah katakan kalla
innal insana layatgha. Nah, inilah penting untuk kita sadari bahwa manusia itu berpotensi dia ketika tidak mau taat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam waktu yang sama dia pasti akan menjadi Tuhan. Apa sifat yang melekat ketuhanan kepada manusia? Dia ingin mengatur dirinya lewat aturan-aturan yang dibuat oleh akalnya, bukan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka otomatis kalau sudah begitu, ketika ada aturan Allah yang tidak sesuai dengan nafsunya, ditolak atau diterima? Pasti ditolak. Itulah sifat manusia yang bersifat subjektif. Maka segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan ambisinya, pasti ditolak. Nah, itulah kalau ada yang begitu, itulah konsep beragama seperti ahli kitab. Tahu ahli kitab? Dulu ada Yahudi, ada Nasrani yang menguasai Taurat, menguasai Injil, tapi dia sepenuhnya itu mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Maka Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Al-ayah. Apa Allah sampaikan kepada ahli kitab yang dia mengaku iman kepada Allah? Allah sudah turunkan Taurat, Allah sudah turunkan Injil, tapi di saat yang sama mereka tidak sami'na wa ta'na, alias tidak mau diatur, alias tidak mau dikendalikan, tapi dia ingin mengendalikan hawa nafsunya. Maka tidak sedikit ada manusia yang saking jahatnya, mereka akan senantiasa membunuh, bahkan juga tidak senang dengan Nabi dan Rasul. Lihat bagaimana kejadian Fir'aun dengan Nabi Musa. Lihat bagaimana kejadian Namrud dengan Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana kejadian Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua akibat apa? Akibat nafsunya menguasai dirinya. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka satu sebetulnya yang mesti kita update setiap saat itu adalah ilmu. Bapak Ibu sekalian, hari ini di mana kita bisa mendapatkan ilmu? Ilmu bukan hanya di bangku sekolah. Ilmu bukan hanya di kampus-kampus. Ilmu itu ada pada ulama. Maka kalau ada orang yang alim, dia menguasai ilmu agama, dia menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, maka itu wajib bagi kita untuk datang dan talaki, mempelajari ilmu kepadanya, sebagaimana dulu para sahabat tabi'in, tabi'in mendatangi ahlul ilmi. Jadi ibaratnya ahlul ilmi dengan masyarakat itu bagaikan gula dan semut. Apakah semut datang ke gula atau gula datang ke semut? Ya, semut mendatangi gula, bukan sebaliknya. Maka jika masyarakat Indonesia sudah menempatkan orang yang berilmu begitu, insya Allah paling tidak kejahatan-kejahatan yang tadi disebut di awal itu bisa ya direduksi, dihilangkan, bahkan tidak ada. Bahkan justru yang melakukan maksiat semakin malu, bukan sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, hari ini mesti diakui, jadi orang soleh itu kadang malu di tengah-tengah orang yang tidak soleh. Kenapa? Sebab lingkungan sistemnya tidak mendukung soleh. Tapi kalau seandainya kita di masjid di sini semuanya baik, semuanya sholat, paling tidak yang dia tidak sholat ikut sholat. Sebaliknya kalau kita di tempat yang banyak tidak sholat, kita ke bawah tidak sholat. Pak, bayangkan andai hari ini mungkin Bapak di tempat balong sedang pada ngusup, yang lainnya sholat nggak Pak? Lanjutkan ngusup saja, itu kelihatannya. Nah inilah, jadi menciptakan sistem yang baik itu penting, sehingga dengan sistem akan memaksa orang menjadi baik. Tapi sebaliknya ketika individu baik,
itu tidak bisa apa-apa ketika memang sistemnya tidak mendukung kebaikan. Ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, begitulah situasi kondisi keadaan kita, maka ayo sama-sama kita mesti peduli. Kepedulian kita hari ini dengan umat yang ada itu satu, Pak. Ya, kepedulian kita adalah dengan Islam, dengan ajaran Islam. Kaum muslimin jangan mau dibodoh-bodohi dengan yang lain, kecuali harus mengkaji Islam. Andai kaum muslimin mengkaji Islam, insya Allah kebangkitan seperti zaman dulu, Pak ya, zaman Abbasiyah, zaman kemuliaan Khalifah, itu akan terjadi kembali pada dunia Islam. Ilmuwan-ilmuwan datang dari Islam, Al-Jabbar, Al-Khwarizmi, ya Pak ya, itu semua datang dari Islam. Insya Allah mudah-mudahan Bapak sekalian, mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini Bapak datang ke sini tidak sia-sia. Mudah-mudahan ini memicu semangat. Silahkan datang kepada ahli-ahli ilmu untuk mengupdate ilmu kita. Lebih jauh adalah supaya kita tidak menjadi orang yang menyekutukan Allah, dan itu sangat fatal bagi kehidupan kita. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua disatukan oleh Allah nanti di jannahnya kelak, dan kita menjadi hamba-hamba yang taat. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.